Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Kristiani Ibrahim dengan NPM 1940101427. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat, yaitu The Writing Process in the Digital Era. Terbagi menjadi 3, yaitu Revising Business Message, Organizing and Drafting Business Message, and Planning Business Message. Langsung kita ke Planning Business Message. Yang pertama ialah Planning Business Message, terbagi menjadi 5, yaitu Exploring the Communication Process, Applying the 3 Writing Process to Business Message, Analyzing the Purpose and Anticipating the Audience, Applying Expert Writing Techniques to adapt to your audience, Improving the tone and clarity of a message. Selanjutnya, mari kita akan membahas pada poin-poin apa saja yang terdapat pada Planning Business Message. Yang pertama, Exploring the Communication Process. Terdapat 5 poin pada Exploring the Communication Process, yaitu sender has idea. Yang kedua yaitu sender encodes idea. Yang ketiga yaitu sender select channel and transmit message. Yang keempat, receive decode message. Yang kelima yaitu adalah feedback return to sender. Pada poin pertama, sender has idea. Proses komunikasi terjadi karena pengirim memiliki sebuah ide untuk memulai sebuah percakapan atau komunikasi. Jika ide tersalurkan dengan baik oleh pengirim, maka komunikasi akan berjalan dengan lancar. Jika penerima pun memahami apa tujuan dari pengirim melakukan komunikasi dengan penerima. Faktor yang mempengaruhi dalam memunculan ide yang dilakukan oleh pengirim yaitu adalah suasana hati, referensi, latar belakang, dan lain-lain. Untuk memaksimalkan komunikasi antara pengirim dan penerima, pengirim memerlukan adanya sebuah kode, di mana kode tersebut akan membantu penerima dalam memahami komunikasi yang dimaksud oleh pengirim, seperti gerakan bahasa tubuh dan lain-lain. Yang ketiga yaitu di mana sender memilih media komunikasi mana yang akan digunakan dalam berkomunikasi dengan penerima, seperti media sosial, koran, dan lain-lain. Bagian keempat, di mana komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan berbagai faktor, misalnya komunikasi tersebut tidak berjalan lancar karena penerima tidak mengerti maksud tujuan dari pengirim, dan lain-lain. Yang terakhir, pada bagian exploring the communication process yaitu feedback. Kita memerlukan feedback dari seseorang dalam sebuah komunikasi, karena itu merupakan sebuah hal yang penting, dikarenakan kita akan mengetahui apakah lawan bicara kita memahami apa yang menjadi tujuan maksud kita, dengan misalnya memberikan beberapa pertanyaan, seperti apakah pertanyaan atau ucapan yang saya berikan sudah cukup jelas, sehingga jika komunikasi berjalan dengan lancar, maka komunikasi tersebut akan berjalan lancar dengan baik ke depannya. Yang kedua yaitu applying the 3 writing process to business message. Yang pertama yaitu understanding, di mana kita harus mengerti tujuan kita serta memahami apa yang ingin menjadi goals kita dalam mencapai sebuah target bisnis kita sendiri. Pada bagian kedua yaitu following the 3 writing, terdapat 3 bagian yaitu menulis, kemudian ada menyusun dan merevisi. Yang dimaksud ke dalam hal-hal tersebut yaitu menulis goals yang kita inginkan. Yang kedua menyusun apa saja strategi yang akan kita gunakan dalam mencapai goals kita. Yang ketiga adalah merevisi, mengevaluasi apa saja yang kurang dalam mencapai goals kita. Yang ketiga yaitu analyzing the purpose and anticipation the audience. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita dalam memanage atau mengatur cara menyampaikan sebuah informasi. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi the audience, merupakan sebuah hal yang penting dalam sebuah pencatatan.
Selanjutnya yang keempat yaitu mengidentifikasi audiens. Kita sangat perlu melakukan identifikasi kepada audiens karena dengan cara tersebut kita dapat menentukan bahasa serta cara penyampaian informasi yang bagaimana yang diinginkan oleh audiens. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu dalam saluran komunikasi yaitu seperti biaya, referensi, serta teknologi. Selanjutnya yaitu ada employee expert writing techniques to adapt your audience. Pertama yaitu focusing on your benefits audience. Itu merupakan dimana kita harus berfokus kepada audiens untuk mendapatkan benefit dari audiens tersebut. Yang kedua ialah membuat presentasi Anda jauh lebih menarik dengan menggunakan kata Anda kepada audiens. Yang ketiga yaitu membuat audiens Anda terkagum-kagum dengan cara memainkan intonasi nada, di mana kita bisa menggunakan intonasi nada dengan intonasi nada formal serta membuat muka atau ekspresi yang sangat terkagum atau sangat ingin tertarik kepada audiens sehingga audiens tersebut merasa tertarik dan merasakan bahwa apa yang kita presentasikan merupakan sesuatu yang profesional. Yang kelima yaitu improving the tone and clarity of a message. Yang pertama yaitu menggunakan nada yang sangat jelas serta menggunakan kata-kata yang positif dan tidak menggunakan kata-kata negatif serta menggunakan intonasi nada yang cukup mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua ialah menjaga suara Anda agar tetap terlihat seperti profesional namun terlihat sangat sopan serta memberikan kesan yang sangat positif sehingga para audiens akan tertarik dengan apa yang kita maksud. Yang ketiga yaitu memperhatikan umur serta gender para audiens, seperti misalnya ibu memanggil ibu kepada perempuan yang lebih tua, bapak kepada laki-laki yang lebih tua, dan lain-lain. Yang keempat ya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh semua orang serta bahasa yang mudah dimengerti dan kata-kata yang efektif namun sopan. Yang terakhir, untuk menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada audiens, kita menggunakan kata-kata yang cukup spesifik. Selanjutnya yaitu organizing and drafting business message. Terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu drafting workplace message begins with research. Yang kedua yaitu organizing idea to show relationship. Yang ketiga writing a first draft with powerful sentence. Yang keempat yaitu mastering for helpful writing techniques. Yang terakhir yaitu building well organized photograph. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu drafting workplace message begins with research. Terdapat 3 poin yaitu yang pertama yaitu the writing process begins with background information, merupakan langkah yang sangat penting dikarenakan dengan informasi tersebut akan membantu kita dalam menyampaikan sebuah pesan. Yang kedua yaitu informasi research, di mana kita akan mencari informasi di mana saja dan merupakan informasi yang dapat diperoleh dari media manapun. Yang terakhir yaitu di mana kita menggunakan informasi atau data yang secara formal yaitu terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. 2 yaitu organizing idea to show your relationship. Yang pertama melis apa saja informasi yang akan dibahas nantinya. Kedua, bagaimana cara kita mampu mengklasifikasi permasalahan tersebut ke bagian-bagiannya. Yang ketiga itu bagaimana cara kita mampu membuat pesan dengan baik. Terdapat 2 strategi dalam membuat pesan yang baik yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. Yang ketiga yaitu writing a first draft with powerful sentence. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menghindari terjadinya kebosanan. Yang kedua, perhatikan kembali tanda baca agar tidak terjadi kesalahpahaman antara informan dan audiens. 3 yaitu untuk memahami informasi yang akan disampaikan perlu penyusunan kalimat yang baik dan betul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah dimengerti oleh audiens. Yang keempat yaitu mastering for helpful writing techniques. Pertama, perlu juga sudut pandang yang lain untuk memberitahu gagasan mana yang lebih penting. Yang kedua, perlunya ada suara aktif dalam penyampaian gagasan yang lain.
Tiga, perlu adanya teknik penulisan yang baik sehingga informasi ataupun gagasan dapat dimengerti oleh semua orang. Yang kelima, building well organized photograph. Yang pertama, sebuah paragraf kemungkinan akan memunculkan masalah pada paragraf pertengahan atau paragraf terakhir, sehingga perlu penyusunan paragraf yang baik dan benar agar gagasan tersampaikan dengan baik. Kedua, perlu kalimat yang jelas sehingga dapat mendukung gagasan atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu paragraf yang baik akan mampu mempertahankan gagasan yang telah dibuatnya. Yang terakhir yaitu pastikan kalimat atau gagasan tersebut tidak mengandung kata-kata yang bertele-tele. Selanjutnya yang terakhir, receiving business message. Pada receiving business message terdapat 5 poin, yaitu receiving apply mastery of the writing process, ensuring message clarity, improving readability with strategic document design, catching errors with careful proofreading, evaluating the effectiveness your message. Pertama yaitu revising applying mastery of writing process, di mana penyampaian sebuah pesan atau informasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Justru kita harus menganalisis dengan baik informasi yang disampaikan oleh informan tersebut. Yang kedua yaitu ensuring message clarity, di mana kejelasan sebuah informasi perlu adanya dikarenakan akan membantu informan dan audiens berkomunikasi dengan baik dan audiens akan mengerti informasi yang disampaikan oleh informan. Pada bagian ketiga yaitu improving readability with strategic document design, yaitu di mana kita dapat mengubah, menyunting atau melakukan perbaikan pada informasi yang keempat yaitu catching errors with careful proofreading, di mana kesalahpahaman merupakan suatu hal yang fatal, maka dari itu kita harus membuat informasi tersebut menjadi lebih jelas dan mengkoreksi dahulu sebelum menyebarkan informasi yang akan kita sampaikan. Yang terakhir adalah evaluating the effectiveness of your message. Yang dimaksud dalam bagian ini ialah kita mengevaluasi apakah pesan kita cukup profesional, apakah pesan kita dapat tersampaikan dengan baik, apakah kata-katanya sudah cukup baik, apakah audiens akan mengerti dengan informasi yang akan kita sampaikan. Sekian pemaparan chapter 2, chapter 3, chapter 4 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata dalam pemaparan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.